Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, Jangan Ambil Anak Saya. Caca mengambil mangkok yang berisi makanan putrinya dan botol minum. Yuk, sudah waktunya anak mama makan. Ujar Caca dengan raut wajahnya yang begitu tenang. Lalu perlahan-lahan ia mendorong stroller anaknya meninggalkan dapur kering. Cucu nenek, makan yang banyak ya, biar cepat besar. Sahut Bik Rahma dari kejauhan dengan sorot matanya yang tampak khawatir sekaligus cemas. Iya Nek, Akila pasti akan cepat besar kok. Balas Caca dengan mengulum senyum tipisnya pada bibinya. Perlahan-lahan Caca melangkah melewati koridor menuju ruang utama. Tidak ada satupun keluarga suaminya di sana, hanya beberapa maid yang sedang bekerja. Caca menyapa mereka dengan ramah seperti biasanya sampai langkahnya pun keluar dari mansion menuju gerbang mansion. Jantung wanita itu mulai berdegup cepat, hatinya mulai memanjatkan doa agar diberikan kemudahan. Tuan Wira, saya mau melapor Mbak Caca sedang berjalan menuju gerbang. Tapi tidak membawa apapun, hanya stroller dan bersama Nona Akila. Lapor Tio, security mansion melalui line teleponnya. Wira menyeringai sinis. Tahan dia di sana, jangan bukakan gerbang sampai saya tiba di sana. Baik, Tuan. Wira menutup teleponnya. Baiklah Caca, kalau ini yang kamu mau. Gumam Wira dengan sinisnya, lalu bergerak meninggalkan ruang kerja. Permisi Pak Tio, boleh minta tolong dibukakan gerbangnya? Pinta Caca saat menghampiri pos keamanan. Tio, salah satu petugas keamanan, melongokkan kepalanya ke celah pintu. Mbak Caca mau kemana? Kayaknya bakal hujan nih. Tanya Tio sengaja mengulur waktu menunggu Wira datang. Caca menatap langit yang memang tampak agak mendung. Namun, mendung bukan pertanda mau hujan kan? Wanita itu tersenyum ramah. Seperti biasanya Pak Tio, mau ajak Akila ke taman sekalian mau nyuapin makan sore. Balas Caca sembari menunjuk mangkok melamin milik Akila. Sebenarnya Tio dan beberapa teman sejawatnya juga sudah tahu rutinitas Caca setiap pagi dan sore. Selalu rajin membawa anaknya jalan-jalan keliling komplek mansion atau ke taman ruang terbuka. Mbak Caca mending nyuapin di sekitar sini saja, nggak usah keluar. Kasihan nanti kalau tiba-tiba hujan. Nanti Non Akila bisa sakit karena kehujanan. Saran Tio seraya samar-samar melirik ke arah mansion. Dan, sudah terlihat sosok majikan dengan asisten pribadinya. Nggak akan hujan kok Pak Tio, lagian hanya main sebentar. Tolong bukain ya Pak gerbangnya. Desak Caca. Kenapa Pak Tio jadi banyak basa-basi begini ya? Biasanya langsung bukain. Batin Caca mulai curiga. Oh, bentar ya Mbak. Ujar Tio pura-pura masuk ke dalam kembali untuk membuka pintu otomatis gerbangnya. Sementara itu, langkah Wira semakin mendekat tanpa Caca sadari. Caca kembali menatap putrinya yang masih anteng dengan mainan bonekanya. Lalu ia kembali mendorong stroller ke arah gerbang sembari menanti gerbang mansion terbuka. Perlahan-lahan pintu gerbang mulai terbuka. Caca merasa lega.
Lantas ia buru-buru kembali mendorong stroller anaknya agar bisa cepat keluar dari gerbang mansion. Wira tersenyum sinis, ia sengaja tidak mencegah wanita itu keluar begitu saja. Tetapi ia tetap mengikuti adik iparnya sampai beberapa meter dari belakang. Caca tampak menghubungi seseorang, dan Wira mendengar jelas jika ia minta segera dijemput di persimpangan jalan. Rahang pria itu mengetat, tak menyangka wanita itu telah mempunyai rencana yang tidak ia sangka. Lantas dari belakang Wira merampas ponsel Caca. HP saya. Caca terkejut dan ingin berteriak, tapi saat melihat ke belakang bahunya, tatapannya terbelalak. Wira dengan wajah sangarnya mendengarkan sambungan telepon Caca, kemudian matanya semakin tajam saat mengetahuinya. Mbak Caca, 10 menit lagi saya akan sampai di tempat kita janjian. Ujar pria yang ditelepon Caca. Lantas, Wira membalas, tidak jadi bertemu. Tegasnya, kemudian dimatikannya sambungan telepon tersebut, lalu memberikannya pada Zaki. Caca melangkah mundur seraya tetap memegang stroller anaknya, lalu berupaya menyentuh Akila. Pak Wira, sapa Caca agak gelagapan, dan berusaha menekan rasa takutnya walau ia memang takut. Apalagi langkah Wira semakin mendekatinya dan beberapa ajudan juga ada di belakang pria berprofesi sebagai dokter bedah. Kenapa banyak orang begini? Batin Caca bertanya-tanya. Hebat sekali kamu, Caca. Seru Wira dengan mata elangnya siap menerkam mangsanya, tangannya pun bertepuk. Ada apa ya Pak Wira? Tanya Caca bingung sembari melirik anaknya. Tapi dalam hitungan beberapa detik anaknya sudah diangkat oleh kakak iparnya. Pak, seru Caca ingin mengapai anaknya, tapi sayangnya pria itu menjauh darinya. Lalu Akila yang memang sudah kenal Wira dari bayi tampak tenang di gendongan pria itu. Dan beberapa ajudan itu berdiri di sisi kanan kiri tuannya seakan menjaganya. Kamu mau kaburkan dari mansion? Silakan pergi. Orang yang kamu hubungi sebentar lagi tiba. Ucap Wira pelan tapi penuh penekanan. Lalu ia berbalik badan, tanpa banyak kata lagi. Pak, anak saya. Caca berteriak saat anaknya masih dalam gendong pria itu, dan para ajudan Wira menghalanginya. Pak Wira, Akila anak saya. Wira menyeringai tipis mendengar teriakan wanita itu. Kakinya yang semula mau melangkah kembali, ia tunda, lantas berbalik badan. Kembalikan anak saya, Pak. Saya hanya mau jalan-jalan ke taman saja, Pak Wira. Caca memohon. Lantas, Wira melirik Zaki seakan memberi kode. Kemudian, asisten pribadi Wira mengangguk paham. Lalu menyambangi stroller, ia mengecek isinya. Tubuh Caca mulai gemetaran, agak ketakutan, dan semakin jadi rasanya di saat tas bayi. Yang ia simpan rapi di stroller ditemukan, kemudian isinya dikeluarkan di depan Wira. Lihat apa yang kamu bawa Caca. Pembohong kamu, Caca. Saya paling tidak suka dengan orang pembohong. Dan, kamu salah pilih lawan. Yang kamu hadapi itu keluarga Brawijaya. Sentak Wira, akhirnya suaranya meninggi. Kedua tangan Caca meremat sisi kaosnya. Dengan tubuhnya yang gemetaran ia bertahan menatap pria yang masih mengendong anaknya, meski ia bisa merasakan hatinya ingin meledak. Kembalikan anak saya, Pak Wira.
Dan saya berhak membawa anak saya kemanapun, termasuk meninggalkan mansion ini. Pinta Caca dengan menahan segala rasa sesak di dadanya. Wira berdecak pelan, lalu mengusap rambut Akila dengan lembutnya. Yang tampaknya baby cantik itu tidak terganggu dengan apa yang terjadi pada mamanya. Silakan pergi dari mansion ini jika itu keputusanmu, saya tidak melarangmu, tapi jangan membawa Akila. Tegas Wira, kemudian kembali berbalik badan dan melangkah masuk dengan cepatnya ke gerbang mansion. Ujung mata Caca mulai berlinang air mata, hatinya bergemuruh. Breng, kalian semua egois, pekik Caca. Dengan sekuat tenaga ia mendorong tubuh ajudan yang menghalanginya, kemudian berlari mengejar Wira. Yang telah membawa anaknya kembali masuk ke area halaman mansion. Jangan ambil anak saya, dia milik saya. Teriak histeris Caca. Begitu ia berhasil menyusul Wira, wanita itu memukul punggung pria itu. Dan berusaha merebut Akila dari gendongan Wira. Sementara ajudan dan Zaki yang turut menyusul mencoba melerainya. Namun sayangnya, Wira banyak akal. Ia telah menyiapkan sesuatu di balik jasnya. Wira memberikan Akila pada Zaki. Kemudian menahan tubuh Caca untuk menjauh dari Zaki. Dan tak lama pria itu mengeluarkan barang yang telah ia siapkan. Dan langsung membungkam mulut Caca dengan barang tersebut. Mata Caca yang sudah tergenang air mata menatap sendu pria itu. Kalian jahat, ucap Caca begitu lirih. Selamat menikmati tidurmu, Caca. Ujar Wira tersenyum sinis, dan tak lama kemudian wanita itu sudah tak sadarkan diri. Wira langsung memeluknya dengan erat. Bik Rahma tergopoh-gopoh keluar saat Tiwi memberitahukan ada keributan di halaman mansion. Wanita parubaya itu menganga melihat Wira membopong Caca. Sementara Akila digendong Zaki dan mulai tampak ingin menangis. Caca, gumam Bik Rahma pelan. Ia tak berani menatap Wira saat berpapasan dengannya. Ya Allah, apa yang terjadi sama Caca? Batin Bik Rahma ketar-ketir. Bik Rahma urus Akila sebentar, perintah Wira dengan sorot mata elangnya yang tajam. Bik Rahma hanya mengangguk, tidak banyak bertanya mengapa dan kenapa. Kemudian ia melirik ajudan Wira membawa stoler milik Akila beserta tasnya. Saat mau mengambil alih Akila dari gendong Zaki. Apa jangan Caca ketahuan mau kabur sama Tuan Wira? Kalau iya, wah gawat ini. Apa yang akan terjadi sama Caca? Gumam Bik Rahma pelan sembari menenangi Akila yang mulai rewel. 2 jam setelah kejadian, kedua orang tua Wira sudah mengetahui jika Caca tadi sore sempat mau kabur membawa Akila kabur. Dan kini Bik Rahma sedang diinterogasi di ruang keluarga. Akila saat ini duduk di pangkuan Mama Maryam sembari mengunyah biskuitnya. Sementara itu, wanita parubaya itu tertunduk, tidak berani menatap satu persatu orang yang ada di depannya. Katakan pada saya, Bik Rahma, kalau Caca tadi sore berniat untuk membawa Akila kabur, kan? Sentak Wira terlihat emosi. Bik Rahma tersentak kaget, kedua tangannya yang berpangku saling bertautan, rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Katakan pada saya, Bik.
Suara Wira semakin meninggi sembari menggebrak meja dengan majalah bisnis yang ia pegang. Maaf, Tuan. Bik Rahma mengatup kedua tangannya di dada. Matanya tampak berkaca-kaca saking takutnya. Wira yang biasanya tidak terlihat garang hari ini benar-benar memperlihatkan sisinya yang berbeda. Dan sudah tentunya membuat orang yang selama ini tidak pernah tahu menjadi ketakutan. Saya sangat kecewa dengan kamu, Bik, jika tetap saja menutup mulut seperti ini. Sambung Mama Maryam buka suara. Maafkan saya, Nyonya. Tolong maafkan Caca. Hanya kata maaf yang bisa ia sampaikan, meski di lubuk hatinya ingin berbicara panjang. Dan membantu keponakannya untuk lepas dari jeratan keluarga Brawijaya. Tidak ada kata maaf, terutama untuk Caca yang ingin membawa kabur cucu satu-satunya keluarga Brawijaya. Tegas Wira dengan suaranya menggema. Rahang Bik Rahma mengatup, tidak mampu berkata apapun lagi. Caca berhak membawa anaknya kemanapun, karena dia ibunya. Ingin sekali Bik Rahma berkata seperti itu, tapi sayangnya tertahan di tenggorokan saja. Mulai detik ini tindak tanduk Bik Rahma di bawah pengawasan ajudan saya. Dan mulai detik ini akan ada Nani yang membantu Bik Rahma mengasuh Akila. Untuk saat ini Caca saya hukum. Bik Rahma memberanikan diri menatap tuan mudanya. Dan, jangan sesekali Bik Rahma membantu bahkan menolong Caca jika masih mau bekerja di sini. Kecuali Bik Rahma sudah enggan bekerja di sini. Ancam Wira serius, tidak main-main. Wanita paruh baya itu tampak tergugu, hatinya dilema. Ia pun tidak naif jika bekerja di keluarga Brawijaya tempat yang paling nyaman baginya. Apalagi gajinya cukup besar karena sudah hampir 7 tahun mengabdi. Ancaman Wira memang sungguh-sungguh. Nyatanya saat ini kamar Caca dikunci dari luar dan dijaga oleh salah satu ajudan. Sementara wanita yang terkena obat bius tampak damai tertidur di atas ranjang. Tuan Wira, saya mohon jangan siksa Caca, maafkan Caca. Pinta Bik Rahma agak memelas. Itu urusan saya, masih untung Bik Rahma tidak turut saya hukum. Pria itu lantas berdiri lalu menatap Akila yang ada di pangkuan mamanya. Baby cantik itu nyengir menunjukkan deretan gigi susu seakan sedang diajak bercanda sama Wira. Sementara Wira menatapnya penuh makna. Kita jangan sampai kecolongan lagi, Mah. Ujar Wira sebelum meninggalkan ruang keluarga. Wira, hari ini kamu menginap di sini, kan? Tanya Mama Maryam. Ya, aku dan Adel malam ini menginap di sini. Sekalian aku akan mengurus Caca. Balas Wira, tampak sangat membenci ketika menyebut adik iparnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Akila malam ini tidur bersama Oma dan opanya. Tidak lagi dengan mamanya sesuai keputusan bersama Wira dengan kedua orang tuanya. Kalau Akila akan dijauhkan dari Caca dalam waktu yang tidak ditentukan. Dan, kini sosok pria itu ada di depan kamar Caca. Ajudan yang menjaga bergegas membukakan pintu. Pria itu pun melangkah masuk disusul oleh Mike yang membawa nampan berisikan makanan. Taruh di sana, setelah itu kamu keluar dari sini. Titah Wira dengan aura dinginnya, seraya menunjuk ke meja sofa. Baik, Tuan, jawab Mike tersebut sembari mencuri pandang ke arah ranjang. Caca masih memejamkan matanya.
Selepas Maid tersebut menaruh nampan buru ia keluar dari kamar dan menutupnya. Bersambung.